Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Riki. Selaku dosen pengampu mata kuliah pengaudit anda, saya di sini akan menganalisis pengaruh rasio aktivitas, probabilitas, dan portabilitas terhadap opini green concern yang ada pada 30 perusahaan pertambangan. Nah, di sini saya dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Agustina Narji, J041423010007. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktivitas, probabilitas, dan portabilitas pada perusahaan pertambangan yang menjadi penelitian saya. Dan untuk pendekatan asosiatifnya itu digunakan untuk menguji opini going concern yang diterima pada perusahaan. Nah, untuk lokasi penelitian dan sumber data, untuk penelitian ini saya menggunakan data sekunder dari perusahaan-perusahaan manufaktur sektor pertambangan batubara yang ada di listing di Bursa Efek Indonesia. Periodenya itu dari 2020 sampai 2023. Nah, di sini ada populasi sampel yang dimana saya menggunakan Dikeplu data. Yang kedua itu ada perusahaan yang tidak mendapatkan opini going concern yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023 itu sebanyak 10. Lalu yang ketiga, perusahaan yang mendapatkan opini going concern yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sebanyak 20. Nah, bisa dilihat dari rasio portabilitas bahwa analisis defisit menunjukkan bahwa kinerja portabilitas pada perusahaan pertambangan masih lemah. Hal ini dikarenakan rata-rata GPM, NPM, RO, dan ROE semuanya berada di bawah nilai ideal, menandakan perusahaan kurang mampu mengendalikan biaya produksi, menghasilkan laba dari penjualan. Selain itu juga nilainya standar untuk defisiensi keuangannya antara perusahaan cukup besar sehingga sebagian perusahaan berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Temuan ini mengidentifikasi bahwa secara umum perusahaan pertambangan menghadapi risiko keuangan yang dapat berdampak pada opini going concern. Nah, di sini ada rasio aktivitas yang dimana untuk inventory turnover berdasarkan tabel di atas itu menandakan bahwa semua klaster 4, 3, 2 memiliki nilai ITO negatif, mencerminkan pengelolaan dan persediaan yang tidak efisien. Penurunan terbesar terjadi pada klaster 1 sebanyak 12,857, menunjukkan kondisi terburuk dalam pengelolaan persediaan. Nah, untuk akun receivable turnover itu bisa dilihat bahwa pada klaster 4 mencatat ART-nya itu dalam penagihan piutang, namun terjadi penurunan drastis di klaster 3 sebanyak 3,91. Hal ini mencerminkan masalah dalam pengelolaan piutang ART meningkat kembali di klaster 2 sebanyak 8,49 dan naik signifikan di klaster 1 sebanyak 20,51614. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam efisiensi penagihan. Nah, untuk aset turnover-nya berdasarkan tabel di atas juga kita dapat lihat bahwa nilai aset turnover di tahun keempat itu sebanyak 0,374 dan klaster 3 tahun itu 0,4078 hingga mencapai puncaknya di klaster 2 sebanyak 1,1725. Hal ini mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang optimal. Namun, penurunan di klaster 1 tahun itu sebanyak 0,5457. Hal ini menunjukkan penurunan efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini ada hasil uji F
yang dimana berdasarkan hasil uji F ANOVA terhadap rasio aktivitas itu, klaster perusahaan diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan. Ketiga perbedaan ini mengelola persediaan antar klaster, di mana klaster 1 itu mencatat nilai terendah, lalu menandakan efisiensi persediaan yang paling buruk pada ART-nya. Terus memiliki hitung F itu sebanyak 45,12. Dengan hal ini menandakan perbedaan signifikan efisiensi penagihan piutang. Pada klaster 4 mencatat tertinggi itu sebanyak 34,7.885, sementara klaster 3 itu mengalami penurunan drastis di angka 3,91. Nah, untuk nilai ATO itu menunjukkan hitung F-nya itu sebanyak 18,32, yang berarti efisiensi penggunaan aset berbeda dan signifikan antar klaster. Hal ini juga dapat memuncak ketika efisiensi pada klaster 2 itu sebanyak 1,1725, dan penurunan klaster 1 ini secara keseluruhan hasilnya menegaskan bahwa rasio aktivitas perusahaan bervariasi secara signifikan berdasarkan klaster dan mencerminkan perbedaan kinerja operasional dalam pengelolaan persediaan piutang dan aset. Nah, untuk hasil uji regresi logistik going concern, pada opini going concern itu bisa dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai degree of freedom atau DF sebesar 1. Hal ini terdapat konvensi regresi saja, sehingga derajat kebebasan yang digunakan dalam uji Wolf hanya memerlukan satu tingkat kebebasan. Dengan kata lain, DF sama dengan 1 menegaskan bahwa masing-masing variabel diuji secara individual untuk mengetahui pengaruhnya terhadap portabilitas perusahaan. Menerima opini going concern. Nah, untuk hasil ini juga dapat menandakan bahwa pengujian tidak dilakukan secara simultan untuk beberapa parameter sekaligus, melainkan secara terpisah satu persatu. Oleh karena itu, DF sama dengan 1 sudah tepat dan konsisten dapat karakteristik uji Wolf dalam regresi logistik, di mana setiap konvensi dibandingkan dengan distribusi C-square untuk satu parameter. Nah, di sini ada hasil uji koefiensi determinasi, yang dimana hasil penelitian saya menunjukkan bahwa rasio aktivitas, solvabilitas, dan portabilitas memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan perubahan opini going concern pada 30 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai R-square sebesar 0,228, yang menandakan bahwa ketiga variabel yang hanya mampu menjelaskan 22,8% pada variasi opini going concern. Sementara itu, nilai adjusting R-square sebesar 0,130 mengidentifikasi bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel dan sampel, pengaruh nyata yang dapat dijelaskan model hanya sebesar 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa model penelitian masih rendah dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, di sini ada ringkasan opini audit, yang dimana secara keseluruhan distribusi opini GCAO dan NGCAO menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, mayoritas perusahaan memperoleh NGCAO sebanyak 66,7% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 75,8% di tahun 2021, yang menunjukkan lebih banyak perusahaan dinilai tidak beresiko pada opini going concern. Namun pada tahun 2022 distribusi berubah seimbang masing-masing menjadi 50%. Kemudian di tahun 2023 presentasi GCAO ini kembali sedikit lebih tinggi di angka 51,5 dibandingkan 48,5 NGCAO. Hal ini menunjukkan kecenderungan meningkat opini going concern dalam 2 tahun terakhir. Nah, yang dapat diidentifikasi
Hal ini menunjukkan kecenderungannya meningkat pada opini going concern dalam 2 tahun terakhir, yang dapat mengidentifikasi peningkatan ketidakpastian kondisi keuangan perusahaan pada periode tersebut. Mungkin cukup selanjutnya untuk kesimpulan. Di sini kita bisa lihat bahwa rasio portabilitas NGPM mengalami fluktuasi nilai negatif dan positif pada masing-masing klaster. Hal ini menunjukkan GPM dan NPM terkadang negatif, sementara ROA dan ROE itu cenderung rendah atau tinggi. Pada beberapa tahun menandakan perusahaan menghadapi tantangan yang mempertahankan laba secara konsisten. Kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan risiko opini going concern dari pengaruh opini auditor. Nah, untuk yang kedua itu rasio aktivitas juga menunjukkan fluktuasi, yang dimana dengan nilai IPO yang negatif dari sebagian besar perusahaan, maka nilai ART yang sangat tinggi pada beberapa perusahaan dan rendahnya pada layanan lainnya, serta atau yang bervariasi antar klaster. Hal ini mencerminkan interkonsentrasi dalam pengelolaan persediaan, piutang, dan penggunaan aset, sehingga efisiensi perusahaan belum stabil. Nah, yang ketiga ini rasio leverage itu menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang yang bervariasi, sehingga nilai debt pada beberapa klaster menunjukkan proporsi utang terhadap likuiditas yang besar. Sementara untuk nilai debt sebagian besar stabil, namun pada perusahaan nilai ekstrim ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi resiko keuangan dan tingkat usaha. Nah, untuk opini going concern pada BCAO dan BCAO menunjukkan bahwa sebagian perusahaan menerima opini going concern sekitar 50-55%. Fluktuasi rasio keuangan yang signifikan mempengaruhi kapabilitas perusahaan mendapatkan opini going concern, sebagaimana yang telah diuji dalam analisis regresi logistik. Nah, secara keseluruhan, penelitian saya menunjukkan bahwa rasio aktivitas sebagai hasil memiliki pengaruh terhadap opini going concern pada 30 perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek. Fluktuasi dan evolusi pengelolaan aset dan piutang tingkat tergantung pada utangnya, serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Terbukti bahwa opini going concern itu selalu meningkat dan menurun. Kemungkinan auditor memberikan opini going concern. Dengan demikian, peningkatan kinerja operasional pengelolaan utang yang lebih sehat dan stabilitas yang konsisten diperlukan untuk mengurangi resiko opini going concern dan memperbaiki kinerja